Asal-usul Batang, dari sejarah sungai hingga nama yang bertahan. Kabupaten Batang, sebuah wilayah yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, memiliki sejarah panjang yang menarik. Nama, Batang, sendiri sering dikaitkan dengan keberadaan sungai besar yang mengalir di daerah ini. Sejarah dan asal-usul nama Batang mencerminkan peran pentingnya dalam jalur perdagangan, pertanian, serta pengaruh kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Asal-usul nama Batang. Ada beberapa teori mengenai asal-usul nama Batang. Salah satu yang paling populer adalah keterkaitannya dengan sungai Batang yang mengalir di wilayah ini. Kata Batang dalam bahasa Jawa dapat merujuk pada batang pohon atau aliran sungai yang besar. Sungai Batang yang membelah wilayah ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sejak zaman dahulu. Selain itu, ada juga teori yang menyatakan bahwa nama Batang berasal dari kata Batangang yang dalam bahasa setempat berarti batu besar. Hal ini mungkin mengacu pada batu-batu besar yang ditemukan di sekitar sungai dan daerah pesisir Batang. Sejarah Batang di zaman kuno. Status pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Sejarah Batang dapat ditelusuri sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Wilayah ini menjadi bagian dari jalur perdagangan antara pelabuhan di pantai utara dengan kerajaan besar seperti Mataram kuno. Prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar Batang menunjukkan bahwa wilayah ini telah dihuni sejak abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Salah satu bukti sejarah penting yang ditemukan di Batang adalah runtuhan candi dan arca yang menunjukkan adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha. Candi-candi kecil yang ditemukan di daerah sekitar membuktikan bahwa Batang telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Jawa. Duat era kerajaan Islam dan Kesultanan Mataram. Ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, Batang menjadi salah satu daerah yang terkena pengaruh Islam melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-16 dan ke-17, wilayah ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Mataram yang berusaha menguasai pesisir utara Jawa untuk memperluas wilayahnya dan mengamankan jalur perdagangan. Batang menjadi bagian penting dalam strategi pertahanan Mataram, terutama saat menghadapi ancaman dari VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, yang berusaha menguasai perdagangan di pesisir utara Jawa. Banyak benteng pertahanan dan pos pengawasan yang didirikan di sepanjang pantai untuk menghalau serangan dari pasukan Belanda. Batang dalam masa kolonial. 1. Batang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Pada masa kolonial Belanda, Batang semakin berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Dengan letaknya yang strategis di pantai utara Jawa, Batang menjadi jalur penting dalam distribusi hasil pertanian dan rempah-rempah dari pedalaman Jawa ke Batavia, Jakarta, dan luar negeri. Belanda juga membangun infrastruktur seperti jalan raya pos yang menghubungkan Batang dengan kota-kota besar lainnya di Jawa Tengah, seperti Pekalongan dan Semarang. Hal ini semakin memperkuat peran Batang sebagai jalur distribusi ekonomi. Duat perlawanan rakyat Batang terhadap kolonialisme. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan, Batang juga menjadi salah satu daerah yang aktif dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Banyak tokoh lokal yang memimpin perlawanan terhadap penjajah, termasuk dalam Perang Diponegoro, 1825-1830, di mana pasukan Diponegoro mendapatkan dukungan dari masyarakat Batang. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda semakin memperkuat kendali atas Batang dengan menempatkan kontrol militer dan sistem tanam paksa yang memaksa rakyat menanam komoditas seperti kopi dan tebu untuk kepentingan kolonial. Peran Batang dalam perjuangan kemerdekaan. Batang kembali menjadi saksi sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, wilayah ini menjadi basis perlawanan rakyat yang menentang kebijakan Jepang yang menindas. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Batang ikut serta dalam berbagai pertempuran melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan di Batang adalah pertempuran melawan pasukan Belanda pada masa agresi militer Belanda I dan II. Masyarakat Batang, bersama dengan pejuang dari berbagai daerah di Jawa Tengah, berusaha mempertahankan kemerdekaan dengan melakukan serangan gerilya. Batang di era modern. Saat ini, Batang telah berkembang menjadi daerah yang maju dengan sektor ekonomi yang terus bertumbuh. Beberapa sektor utama yang mendukung perekonomian Batang antara lain. Industri dan perdagangan. Batang memiliki kawasan industri yang terus berkembang, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pertanian dan perkebunan. Sebagai daerah agraris, Batang memiliki banyak lahan pertanian yang menghasilkan padi, tebu, dan komoditas lainnya. Pariwisata. Dengan keindahan alamnya, seperti Pantai Sigandu dan kawasan perbukitan, Batang menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batang. Kesimpulan, nama Batang memiliki sejarah panjang yang berakar dari keberadaan sungai dan perkembangan peradaban di wilayah ini. Dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga era modern, Batang telah menjadi bagian penting dari jalur perdagangan dan sejarah perjuangan di Nusantara. Dengan letaknya yang strategis dan sejarahnya yang kaya, Batang terus berkembang sebagai kota yang memiliki peran penting dalam ekonomi, budaya, dan sejarah Indonesia. Keberadaan sungai, pelabuhan, dan masyarakatnya yang tangguh menjadikan Batang sebagai salah satu daerah yang memiliki jejak sejarah yang kuat di Pulau Jawa.